Di negeri anta berantah hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Sebab dahulu kala ia disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci oleh orang-orang sekitar. Setiap kali mereka mengemis di pasar serta di kampung, mereka dipukuli hingga diusir ke hutan. Di hutan pun mereka memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama kemudian, sang istri hamil 3 bulan lamanya. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu kala saat ia menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak, dan ia pun berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu. Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. Setelah mendengar perkataan suaminya, sang istri semakin menangis. Lalu suaminya berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya. Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Miskin pun menjawab, Jika Tuhan mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji mangga yang sudah busuk, Tuhan. orang-orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar perkataan si miskin. Lalu orang-orang yang ada di pasar memberikan si miskin buah mangga, bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu serta batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui sang istri. Kemudian, istrinya pun menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin, sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang di taman raja. Dan berkata, biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan sang istri. Kemudian, ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu mengadakan pertemuan raja. Lalu, ia masuk ke dalam, dan Baginda Raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? si miskin pun menjawab, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin mengambil mangga yang sudah jatuh di tanah. Baginda Raja menjawab, Apa yang ingin kamu lakukan dengan buah mangga itu? si miskin menjawab, Untuk dimakan, tuanku. Baginda Raja menjawab, Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin. kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut untuk si miskin. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang. Setelah sang istri melihat si miskin membawa setangkai buah mangga, ia pun senang dan langsung memakannya. 3 bulan kemudian, sang istri menangis. Ia ingin memakan buah nangka yang ada di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ada di taman raja tersebut. Selama istrinya hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan lainnya yang diberikan kepada mereka. Pada waktu yang baik dan tepat, hari 14, bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian, sang istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan.
Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada hambanya, si miskin menggali tanah, membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Sini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya. Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan air jeruk nipis. Setelah selesai dari mandinya, si miskin menimang anaknya dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri, rakyat, dan semua raja-raja besar. terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja. Si miskin berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan negeri Puspasari.